Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Grafika Komputer ingin menyelesaikan tugas dari dosen Ibu Dian Megasari selaku dosen dari mata kuliah Grafika Komputer. Jadi kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Ardiansah, yang kedua itu Dian Niswati, 3 Fadila Yulia Hapsari, keempat Nimsi Gandanlangi, kelima Desi Winasari Togatorop, dan yang keenam adalah Nurdia Sri Irianti Sahur. Jadi dalam materi kali ini kami ingin membuat objek 2 dimensi menggunakan interaksi keyboard dengan aplikasi Visual Studio 2019 dengan menggunakan bahasa C. Jadi kita mulai saja. Yang pertama yang akan saya buat yaitu include. Jadi yang pertama yang saya buat yaitu include. Include ini berfungsi bagaimana menampilkan data. Yang kedua yaitu integer. Integer di sini berfungsi sebagai mengelompokkan variabel. Yang ketiga adalah void. Yang ketiga adalah void. Void di sini bagaimana mengembalikan nilai suatu keluaran. Yang keempat yang saya buat yaitu
Nah, yang keempat yang saya buat yaitu clear, yaitu berfungsi bagaimana sintaks yang digunakan membersihkan sebuah pixel atau ukuran tampilan. Yang kelima itu jadi yang keenam atau yang terakhir yang saya buat yaitu begin, yaitu membuat sebuah gambar. Nah, jadi untuk codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nimsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimsi Gandalangi, NIM D02183338. Di sini saya akan melanjutkan program membuat objek dua dimensi menggunakan interaksi keyboard pada aplikasi Visual Studio 2019 dengan bahasa C++. Langsung saja. Baik, fungsi dari GL Vertex 2V ini adalah untuk menggambarkan titik pada koordinat X dan Y dengan nilai berupa float. Selanjutnya, GLN ini berfungsi untuk menyelesaikan penentuan vertex. Selanjutnya, GL plus, yaitu untuk menggambarkan ke layar. Demikian program yang bisa saya buat. Kemudian program selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya Dian Niswati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Niswati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nimsi Gandalangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan shortcut dari hasil kelompok kami, yaitu kelompok 3. Baik, saya akan langsung saja melanjutkannya. Di sini kita akan membuat sebuah memberikan fungsi pada keyboard agar dapat menjalankan sebuah objeknya, yaitu void keyboard char k integer x integer y. Kemudian kita buka. Nah, untuk selanjutnya ini adalah fungsinya. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk translasi objeknya menggunakan if a buka.
Di sini saya memberikan posisi semula, yaitu kita ambil posisi objeknya itu dari kiri. Dimana kalau kita ingin posisi objeknya itu dari kiri, kita memberikan posisinya itu kita berikan angka minus 4,0,0. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menggerakkannya kita berikan else if k sama dengan d. Kemudian selanjutnya yaitu posisi ke kanan. Nah, selanjutnya itu ini kita copy saja. Kita ganti yang ininya, ketika ini kita ganti menjadi kondisi W, di mana kondisi W itu saya ingin menaruhkannya itu posisi atas, menghadap ke atas ya. Jadi di sini kalau posisinya ke atas itu 0,4,0. Nah, selanjutnya itu kita copy lagi, di mana kondisinya yaitu X-nya itu ke bawah. Jadi kalau ke bawah itu posisinya itu 0,0 minus 4,0. Nah, ini adalah di mana ketika kita ingin mengatur sebuah objeknya, bisa ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke kiri. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Sri Irianti Sahur. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan codingan dari teman saya sebelumnya, yaitu Dian Niswati. Langsung saja kita tuliskan source kodenya. Di sini kita void my special keyboard. Di sini kita menggunakan void my special keyboard. Di sini gunanya untuk memanggil atau mendeteksi tombol-tombol keyboard yang bersifat spesial seperti tombol F1, F2, F3, Enter, Home, tombol keyboard arah atas, kiri, kanan, bawah. Di sini kita menggunakan operator kondisi switch case. Lalu di sini kita menggunakan case glut key left. Case glut key left. Kita menggunakan left. Ini digunakan untuk menginisialisasi tombol arah kiri. Jika tombol arah kiri pada keyboard ditekan, maka animasi dua dimensinya akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita menggunakan GL rotate. Codingan ini berguna untuk menentukan rotasi pada animasi dua dimensi. Di sini 4 merupakan besaran dari sudut putarannya. 0
merupakan besaran dari sumbu X, 0 yang ini merupakan besaran dari sumbu Y, dan 1 merupakan besaran putaran dari sumbu Z. Kemudian break Kemudian kita lanjutkan dengan mengetikkan void update. Void update. Kenapa di sini kita menggunakan void update? Kita gunakan void update agar fungsi keyboard dapat dideteksi terus-menerus. Kemudian di sini kita menggunakan glut post red display. Glut post red display. Red display. Pada kodingan glut post red display ini berguna untuk mengirim perintah dan mengaktifkan display secara berkala. Kemudian pada mainnya kita tambahkan lagi fungsi untuk mengaktifkan timer functionnya, yaitu dengan glut timer. Kita perlu menambahkan glut timer function ini untuk mengaktifkan timer function pada animasi 2 dimensinya nanti. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Winasari Tugatorop dengan NIM D02180005. Di sini saya akan melanjutkan video yang telah dibuat oleh teman saya, Nurdia. Saya akan menjelaskan bagian saya itu adalah bagian dari void main sampai ini. Nah, di sini void main itu adalah, pada void main itu ada in argc dan char argf. Argc itu adalah argumen count dan argf itu adalah argumen vektor. Kemudian pada glut init itu, fungsi glut init itu untuk menginisialisasikan dan memproses argumen komen lain yang disertakan jika ada. Fungsi ini harus dipanggil pertama kali sebelum pemanggilan terhadap fungsi-fungsi lain. Kemudian pada glut create window itu adalah untuk pemberian judul atau identitas yang di dalamnya bisa terdapat string atau chart. Jadi di sini yang kami isikan adalah 2D interaksi keyboard kelompok 3. Kemudian glut init Windows position, yang berarti fungsi ini untuk menentukan letak window dengan posisi pada window kiri atas. Kemudian glut
init window size. Gloot init window size itu adalah fungsi untuk menspesifikasikan ukuran window yang dibuat dalam pixel. Kemudian yang terakhir itu adalah gloot orthod, yaitu yang di dalamnya terdapat min 320, kemudian min 320 yang artinya di sini adalah min x, kemudian y, kemudian min x, kemudian x, kemudian min y, kemudian y. Baiklah, di sini saya Fadila Yulapsari dengan NIM di 02187 akan melanjutkan presentasi dari saudari Desi Nasari. Nah, di sini kita akan mengetikkan source code, yaitu gloot display punch render scan. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan callback. Selanjutnya, gloot timer punch 50 update date nol. Gloot keyboard punch bar. Lalu gloot special punch main special keyboard. Yang terakhir gloot main Oke. Nah, di sini saya jelaskan yang tadi untuk gloot timer punch ini berfungsi untuk membuat animasi 2 dimensi yang maksud untuk dapat dikontrol oleh waktu karena ada timer. Nah, selanjutnya untuk glide keyboard punch di sini berfungsi untuk mendeteksi input dari keyboard. Karena kita menggunakan interaksi dengan keyboard, jadi digunakan perintah gloot keyboard punch untuk dapat mendeteksi input dari keyboardnya. Selanjutnya untuk gloot special punch, my special keyboard. Nah, di sini kita menggunakan interaksi keyboard dan tentu terdapat tombol-tombol yang digunakan. Nah, untuk my special keyboardnya ini tombolnya karena di sini kita menggunakan tombol ini A, D, W, X itu termasuk dalam tombol-tombol spesial yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir gloot main loop. Di sini merupakan sintaks untuk menloopin atau mengulang fungsi method main-nya. Method main
gambarannya itu yang di sini. Nah, setelah selesai semua source kodenya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk Ctrl S untuk menyimpan, dan setelah itu untuk merun atau melihat hasilnya, yang pertama kita lakukan yaitu kita build dulu. Jadi file yang kita buat di sini kita build ke kanan, lalu build. Ini berfungsi untuk mengecek apakah source kode yang kita ketik ini terdapat error atau tidak. Kita tunggu. Perhatikan di sebelah bawah. Nah, ini setelah selesai. Jika berhasil akan muncul satu sukses 0 pilot. Nah, setelah itu kita lihat hasil projectnya. Untuk merunnya langsung saja klik bagian atas local Windows debugger. Nah, setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Kita uji coba. Nah, untuk tombol A itu akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya untuk tombol D itu akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, untuk tombol W itu akan bergeser ke sebelah atas. Nah, tombol X ini akan bergeser ke sebelah bawah. Nah, ada lagi satu tombol, itu tombol panah sebelah kiri. Tombol panah kiri ini akan membuat kotak ini berputar seperti ini. Nah, mungkin itu saja mengenai interaksi keyboard 2 dimensi berbentuk kotak ini. Itulah hasil presentasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.